Sedikit lagi, aku pasti akan keluarin kamu. Langit! Langit! Langit, kamu nih! Kamu ngapain sih? Aku bulan tengah malam kayak gini. Terus ini ngapain gali-gali tanah kayak gini? Kamu cari apa sih? Luna, ini yang aku lihat di dalam pikiran aku. Tempat ini persis banget. Dia manggil-manggil aku, Lun. Dia siapa yang kamu maksud? Hah? Aku nggak tahu. Hanya bayangan perempuan. Wajahnya nggak jelas. Masa iya Renata menghantui Langit? Dia nunjukin tempat dia dikubur. Ini nggak mungkin. Langit, Langit kamu dengar aku ya. Ini cuma tanah kosong, gak ada apa-apa di dalam. Udah kamu ikut aku pulang. Enggak. Aku harus tahu siapa yang ada dalam sini, Lun. Aku yakin orangnya ada di sini. Perempuan itu dia manggil-manggil aku terus, Lun. Langit, kamu sadar dong. Udah, ayo, please, kamu ikut aku. Ayo dong, naik dong. Langit, ayo dong, Langit. Lepasin aku, Lun. Langit, Tolong jangan halangi aku. kamu tuh sadar gak sih? Ini udah gak bener, Langit. Udah, berhenti. Ayo kita Lepas. pulang. Aku bilang Lepas. pulang. Luna! Kamu nggak tahu betapa bingungnya aku kan? Ingatan aku hilang sebagian, Lun. Aku tersiksa. Aku nggak tahu apa yang hilang dari kenangan aku. Dan sekarang, yang ada di bawah sini pasti akan menjawab semua kebingungan aku, Lun. Aku yakin pasti ada hubungannya dengan memori aku yang udah hilang. Gak, Langit, please, kamu percaya sama aku, nggak ada apa-apa di situ. Please, aku mohon kamu ikut aku. Langit, Langit. Aduh, malah rame-rame datang. Gimana kalau mereka sampai tahu jasad Renata ada di dalam lubang yang sedang Langit gali? Langit! 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 Ya Allah, sayang. Apa yang kamu lakukan di sini, Nak? Ya Allah, Langit. Langit, kamu ngapain nggak di sini, Nak? Kamu bikin Mama khawatir. Ayo, naik. Ayo, Langit, naik. Kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu sampai ngelakuin hal seperti ini? Ada apa, Nak? Cerita sama Mama. Aku juga nggak tahu, Tante. Padahal aku udah ngingetin Langit. Tapi aku nggak tahu Langit kesambet apa sampai dia ke makam malam-malam kayak gini. Ayo sini. Ma, semua ini yang aku lihat di dalam mimpiku, Ma. Aku ngeliat ada sosok perempuan yang terus-terusan minta tolong sama aku. Aku harus temuin dia. Apa yang dimaksud Langit itu Renata?
Tapi kan Renata nggak meninggal. Kamu ada apa? Kenapa kamu ketakutan gini? Aduh, Oma, itu tanah yang digali sama langit. Itu tempat Renata dikubur. Kenapa bisa begini? Kenapa langit bisa nemuin ini? Hah? Aduh, aku juga nggak tahu, Oma. Oma dan Luna ada apa ya? Bisik-bisik berdua seperti itu. Pasti ada yang mereka rencanakan. Sayang, udah sayang. Kamu jangan pikirin itu lagi. Kita pulang ya, Nak ya. Lihat keadaan kamu kayak gini, Langit. Mama khawatir banget sama kamu. Ayo, Nak. Mau dia pulang, Mas. Ayo, ini udah mau selesai kok. Lubangnya udah dalam, aku yakin pasti akan ketahuan siapa yang di kuburan dalam sini, Ma. Cukup, nak. Ayo pulang. Kamu nggak sadar. Besok itu pertunangan kamu. Ngapain kamu cari-cari perempuan ini? Ini nggak penting. Mungkin buat Papa ini nggak penting. Tapi buat aku, Pak. Papa nggak tahu kan bagaimana tersiksanya ada di posisi aku sekarang. Aku bingung, Pak. Kenapa mimpi aku bisa senyata ini? Makam, pohon-pohon ini, sama persis, Pak. Aku harus tahu kebenaran di balik ini semua, Pak. Jadi tolong biarin aku selesaikan ini. Langit udah, Nak. Langit. Tunggu. Ini muka-muka kalian nggak kayak seperti muka-muka biasanya, tau nggak? Muka-muka kalian itu muka-muka penuh ketakutan. Tante yakin banget. Ini pasti ada yang kalian sembunyiin di balik makam itu. Buktinya Langit sampai seperti itu. Siapa ya? Jangan sembarangan ngomong kamu ya, Sandra. Mulut kamu itu kebiasaan ya, nuduh tanpa bukti. Lagian, siapa yang kami bunuh? Kami nggak punya musuh tuh. Serius kamu nggak punya musuh? Mau saya ingetin, kalau kamu itu paling benci sama wanita yang bernama Renata. Tante, bisa nggak Tante stop memperkeruh keadaan? Lagian, mana mungkin sih Oma itu nyalakain Renata? Ya kan Oma selama ini sibuk ngurusin Langit di rumah sakit. Itu kan menurut versi kamu. Tapi coba kamu pikirin ya. Renata itu, dia satu-satunya saksi kunci Langit ditusuk. Sekarang Renatanya hilang aja gitu. Nggak jelas keberadaannya di mana. Curiga saya. Kenapa tiba-tiba Renata bisa hilang mendadak? Kalau tidak ada yang berniat membunuhnya. Tapi ya udahlah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa yang ada di balik kuburan itu. Ini seru banget. Luna, Tante seru loh nunggunya. Langit. Langit, cukup. Kamu lihat lubang ini. Apa yang kamu gali ini udah sedalam ini. Nggak ada apa-apa, kosong. Sadar, nak.
Langit, Mama percaya sama kamu, tapi kamu lihat sekarang. Enggak, aku nggak mungkin salah firasat. Aku bilang perempuan itu ada di dalam kuburan ini, Pak. Dia minta tolong sama aku, Pak. Kamu lihat, nak, gak ada apa-apa di sini. Kamu cuma butuh istirahat, sayang. Tolong Mama ya pulang. Pulang, nak. Pulang, sayang. Tadi sudah saya jelaskan, kalau makam ini kosong. Langit, kamu dengar sendiri kan, nak? Gak ada apa-apa, sayang. Pulang ya, nak. Pulang, sayang. Luna, kamu bilang di sini orang-orang kamu mengubur Renata, tapi kenapa nggak ada? Hah? Kau mah, aku yakin bener kok emang dikubur di sini. Iya, tapi kenyataannya mana? Mana mayatnya Renata? Nggak ada. Dan anak buah kamu kan pernah gagal juga. Yang harusnya nyerang Renata, tapi malah nusuk. Dia pasti udah mati, Oma. Sudah kamu pelan, nanti ada yang dengar. Renata pasti udah mati. Kalau nggak di sini, pasti di tempat yang lain. Udah, ayo sekarang kita pergi dari sini. Ayo Luna. Au. Ternyata aku cuma mimpi buruk. Ini aku di mana ya? Kamu? Jangan dekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan sakiti saya! Jangan sakiti saya! Tolong! Jangan dekati saya, jangan sakiti saya, tolong! Berhenti, Pak. Berhenti sekarang. Langit, apa-apaan kamu? Kamu tuh bisa bikin kita kecelakaan tau. Sayang, Langit. 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 Apa yang bikin pikiran kamu nggak tenang seperti ini, nak? Suara itu, Mah. Aku masih bisa dengar suara itu di pikiran aku. Selalu terngiang terus, Mah. Perempuan itu ingin ketemu sama aku. Langit,
Itu saja yang kamu bahas. Semestinya besok itu yang kamu pikirkan tunangan kamu. Mas, jangan tekan Langit seperti ini, Mas. Kamu nggak lihat anak kita lagi dalam keadaan seperti ini. Dan ini semua gara-gara dia baru bangun dari koma. Tolong kasih dia space, Mas. Kasihan Langit. Kamu lebih baik tunggu aja di mobil, biar aku yang temenin Langit. Ya udah, aku tunggu di mobil, jangan lama-lama. Langit. Mama nggak percaya sama aku. Langit, denger Mama. Semua yang kamu bilang memang gak masuk akal. Tapi bagaimanapun Mama adalah Mama kamu, sayang. Mama akan selalu percaya sama semua perkataan kamu. Kenapa jadi serumit ini ya, Ma? Sebenarnya apa yang terjadi sama aku sebelum aku masuk ke rumah sakit? Aku sebenarnya ingin sekali cerita. Tapi sepertinya Langit tidak siap menerimanya sekarang. Dia akan semakin bingung nantinya. Apalagi besok hari pertunangannya. Aku gak boleh merusak kebahagiaan Mas Dava dan Ibu. Walau aku juga gak setuju dengan pertunangan Langit dan Luna. Langit, Mama tahu sayang, kamu mungkin sekarang sedang kebingungan. Sabar, nak. Kenapa aku harus ngalamin hal seperti ini, Ma? Kepalaku penuh dengan suara perempuan itu. Lama-lama aku bisa gila, Ma. Sayang, kamu lihat mobil kita bisa tiba-tiba berhenti di sini, di depan masjid. Ini suatu pertanda, Langit. Mungkin kita disuruh untuk menenangkan diri di sini dan mencari jawabannya di sini. Sekarang, Langit sholat dulu ya. Mama temenin Langit. Ma, aku butuh kepastian. Kamu pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya. Mama sedih lihat kamu kayak gini. Sayang, kamu gak usah khawatir. Soal baju, di mobil kan ada baju kamu. Nanti Mama siapin buat kamu. Sekarang kamu bersih-bersih. Ya. Ya orang yang udah kamu. Dan masa depan kamu hampir hancur karena ayah kamu, Nak. Romi, aku sudah tobat. Aku benar-benar menyesal dan aku benar-benar sudah tobat, Romi. Aku bisa mengerti. Kamu berhak untuk nggak percaya sama aku. Kamu berhak untuk curiga sama aku. Tapi percayalah, aku benar-benar sudah tobat, Armi.
Rena, kamu gak usah percaya ayah kamu, nak. Lebih baik kita menghindar dari dia. Kita gak punya urusan lagi sama dia, nak. Ibu, Rena percaya sama ayah. Memang ayah yang udah nyelamatin nyawa Rena, Bu. Rena tuh utang nyawa sama ayah. Rey, jangan paksakan ibu kamu untuk percaya sama ayah. Setelah apa yang sudah ayah lakukan kepada kalian selama ini, ayah sadar, ayah memang benar-benar kejam waktu itu. Rumi, jangan khawatir. Aku kesini hanya untuk mengantarkan Renata. Dan hanya ingin memastikan bahwa Renata tidak ada yang menyakitinya lagi. Kalau kamu menginginkan aku pergi dari sini, aku akan pergi. Ibu dengerin Rena. Rena percaya sama ayah, Bu. Rena minta ibu tolong. Kasih ayah kesempatan kedua. Ya, Bu. Rena, kalau kamu minta ibu untuk percaya lagi sama ayah kamu, ibu akan lakukan, nak. Ibu melakukannya demi kamu. Ibu akan membiarkan ayah kamu untuk tetap di sini. Semuanya ibu lakukan, itu semua semata-mata karena kamu, Renata. Mas, tolong diingat ya. Sekali aja kamu nyakitin aku ataupun Renata, aku gak akan pernah maafin kamu. Ya, aku nggak akan pernah mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Aku janji. Aku akan selalu menjaga kalian berdua. Dan aku juga akan menjadi ayah yang terbaik untuk Renata. Dan juga menjadi suami yang terbaik buat kamu. Rena, kita masuk. Kita ganti baju kamu, nak. Arumi. Ternyata kamu masih bodoh juga. Masih aja percaya sama aku. Esti, iya Bu. Lama banget sih. Ya ada apa Bu? Tolong ambilin burket bunga yang ada di mobilnya Langit, ya. Mobilnya kan abis diberesin tuh di bengkel. Katanya sekalian ngambil burketnya. Terus taruh di ruangan acara. Bentar Bu, di burket apa buket? Kamu kupingnya nggak denger? Burket bunga. Oh, buket itu Bu. Kalau burket yang keteknya basah, yang bau itu becek Bu. Itu namanya baru burket. Kalau perhiasan buket Bu. Udah cepetan ambil, hati-hati ya. Jangan sampai rusak. Ayo cepet. Udah ya diambil. Bentar ya Bu. Ngelawan aja. Mau apa lagi? Kamu akan menyesal
kalau sampai melanjutkan acara pertunangan itu sebelum kamu melihat isi flash disknya. Wah, berat banget gede. Kaca dulu dikit. Aduh, nggak muat ST-nya kegendutan. Apaan nih? Kayak ada yang ganjel. Gangguin aja nih. Apaan ini ya? Yang pasti sih bukan pernak-perniknya Buket. Buketin aja. Pasti mau ngaca. Kok iya? Gue baru ingat soal flash disk. Gue taruh di mana ya? Tunggu. Kemarin sebelum kecelakaan, gue sempet pegang flash disknya. Pasti jatuh di mobil. Sebentar lagi acara pertunangan mereka akan hancur berantakan. Esti! Iya, Bu! Esti! Ya orang seneng. Ya ampun. Apa-apaan sih kamu nih kalau jalan lihat-lihat dong pakai mata? Ini Bu, buketnya kegedean, jadi Esti nggak bisa ngeliat jalanan. Bu, meja buat taruh buketnya di mana? Kamu nanya sama saya? Itu bukan urusan saya ya. Nih, Esti udah lihat kok naruhnya di situ tuh. Bentar ya, Bu. Balik. Daripada kamu ngurusin bunga-bunga gini yang nggak jelas, lebih baik kamu bikin saya es jeruk nggak pakai gula, tapi esnya banyakin. Ibu lagi panas ya. Kok minta esnya banyak banget? Apa gara-gara Mas Langit mau tunangan ya, Bu ya? Apa maksud omongan kamu tuh? Hah? Gini Bu, secara kan ya, Mas Repan kan lebih tua. Tapi yang tunangan duluan Mas Langit. Kan bikin hati panas ya Bu ya? Kurang ajar kamu ya, berani ngomong gitu depan saya. Udah cepetan, bikinin saya es jeruk. Cepetan. Bentar ya Bu ya, Esti taruh buketnya dulu di meja sono ya Bu. Isi Bu. Cantiknya. Geser dikit. Cantiknya. Wangi. Lihat aja, pertunangannya Luna dengan Langit bakal berantakan. Bakal gagal semuanya. Langit. Nek, Kamu lagi cari apa? Oh, buket bunga udah diambil sama Esti. buket maksudnya. Oh itu buket namanya. Iya, buket bunga. Terus BST-nya ada di mana sekarang? Tadi nenek suruh taruh di ruangan acara tunangan kamu. Mungkin sekarang Esti ada di dapur. Lagi cari apa sih? Kok kayaknya penting banget? Andaikan Renata yang menjadi tunangannya Langit, aku pasti jadi ibu yang paling bahagia. BST, ada ngelihat flash disk nggak di mobil saya? Enggak, Mas.
Gawat kalau beneran hilang. Flash disk apa sih, Mas? Eh. Iya, sih tahu. Flash itu yang ada di lampu handphone kan? Terus disk itu disco, berarti Mas Langit tunangannya mau pakai lampu disco yang kelap-kelip kayak gitu. Gampang, Mas. Bisa Esti pesenin secepatnya. Enggak, bukan itu. Hah? Jadi bentuknya kecil, warna hitam, terus kurang lebih seukuran jari kelingking. Bentuknya kecil, sekelingking, warna hitam. Kayaknya Esti pernah lihat deh. Esti lihat di mobil, Mas. Kedudukan. Tapi udah Esti tahu udah di dashboard mobil. Di dashboard. Iya. Perasaan tadi saya udah cek semuanya di mobil, tapi nggak ada. Kok bisa nggak ada sih? Kan Esti taruh situ. Apa mungkin nyemplung ke dalam buket bunga kali ya, Mas? Mana bunganya? Di ruang tengah di atas meja, Mas. Gimana sih? Katanya di meja, kok nggak ada? Sedalam apapun aku menginginkan Renata menjadi menantuku, menjadi jodohnya Langit. Tapi aku gak boleh memaksakan kehendakku. Biar aja mereka yang memilih sendiri. Ya Allah, sudah kulangitkan doaku padamu. Entah siapa yang menjadi jodoh anakku Langit. Apakah Renata? Ataukah Luna? Aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Ma, Ma, aku pinjam buket bunganya sebentar ya. Kamu cari apa sih? Aku lagi cari flash disk, Ma. Isinya penting banget. Di situ ada jawaban untuk kebingungan aku beberapa hari ini. Flash disk? Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Mama, Rusak Mama dong bunganya. ada ngeliat nggak? Ini benar kan yang dibawa sama BST? Iya, benar. Tapi Mama nggak lihat flash disk. Terus buket bunganya memang cuma ini yang dibawa sama Esti tadi, cuma satu. Gini aja, ini Mama yang cariin ya sayang ya. Mama yang cariin. Flash disk ya. Iya ya. Kok nggak ada? Apa ini nyempil ya? Mungkin di mobil kamu kali. Itu kan kecil. Nggak ada, Ma. Aku udah coba cari di mobil tapi nggak ada. Ya udah nanti Mama cariin abis acara, ya? Nggak bisa, Ma, kelamaan. Aku harus lihat isinya sekarang. Iya udah Mama cariin sekarang, tapi kamu bawa ini aja ke kamar. Ya. Mama cariin di mobil kamu sekarang. Mungkin kan tadi kamu nyarinya lagi buru-buru. Ya. Udah, kamu tenang aja. Mama cariin, oke? Oke, Ma. Flash disk. Flash disk apa sih? Kalau aja kemarin aku masih ingat soal flash disk itu, harusnya sekarang aku udah tahu dan lihat isinya apa. Bisa-bisanya kelupaan. Kalau nggak jatuh ke buket bunga, terus ada di mana sekarang barangnya?
Isinya apa sih? Dan kenapa orang misterius itu bilang kalau gue akan nyesel bertunangan? Rena, kamu mau kemana nak? Udah rapi begini. Kamu itu kan belum pulih. Istirahat aja dulu. Nggak usah kemana-mana. Rena harus pergi, Bu. Ada urusan penting. Urusan penting? Urusan apa? Kerjaan kamu? Rena mau ketemu sama bos Rena. Rena, ibu keberatan kalau kamu ketemuan sama bos kamu. Nanti akan ada gosip lagi antara kamu sama dia. Nanti akan ada fitnah, nak. Ibu, katanya ibu percaya sama Rena. Rena janji sama ibu nggak akan ada gosip baru lagi. Ibu, jangan sedih gitu dong. Rena kan baik-baik aja. Rena janji nggak akan ada orang yang ngomongin Rena lagi, ya? Tapi nak, bos kamu sama keluarganya itu selalu nyusahin kamu. Ibu takut kalau nanti kamu diapa-apain. Bu, Rena mohon. Tolong izinin Rena ketemu sama bos Rena ya, Bu. Bu, dia tuh udah nyelamatin hidup Rena. Sekarang giliran Rena buat ngebantu dia. Rena, ibu udah pernah kehilangan kamu, nak. Kamu gak ada kabar. Hati ibu sakit banget. Perasaan ibu gak enak kalau ngebiarin kamu pergi. Ibu, kan ibu yang pernah bilang, kita harus ngebales budi orang itu dengan kebaikan. Dari dulu kan ibu ngomong kayak gitu sama Rena waktu Rena dari kecil. Ya kan? Coba deh, ibu lihat Rena sekarang. Bu, Rena bisa berdiri di hadapan ibu tuh karena bos Rena yang udah nyelamatin Rena, Bu. Demi Rena dia sampai ketusuk. Masa Rena nggak ngebantu dia saat dia lagi susah sih, Bu? Rena mohon, ibu ngerti ya? Ya, Bu. Rena, ibu izinin kamu untuk ketemu sama bos kamu. Tapi dengan satu syarat. Setelah ini, kamu jangan pernah ketemuan lagi sama bos kamu. Ini adalah pertemuan terakhir kamu sama bos kamu. Kamu harus janji sama ibu. Ini janji sama ibu. Ibu jangan sedih ya. Jangan ikutan sedih. Satu jam lagi pertunangan Langit akan dimulai. Mestinya Langit udah bikin keributan kalau dia udah lihat isi flash disk ini. Tapi kok ini Langit biasa-biasa aja. Apa-apaan sih kamu? Hapus gak? Hapus! Itu sama aja melanggar hak privasi orang. Hapus, saya bilang. Hapus! Gak boleh. Sandra, kamu lupa ya? Hari ini kan acara bahagia. Pesta pertunangan. Harusnya kamu tuh ikut bahagia, tapi kok
Kelihatannya kamu kesal gitu. Sukma, saya kasih tahu sama kamu. Kamu itu jangan senang dulu. Ya. Acara pertunangannya Langit sama Luna itu belum dimulai. Ya. Jadi kamu tunggu aja sampai detik-detik terakhir. Akan terjadi apa nanti? Doa jelek gak akan terkabul. Kemarin kamu itu mati-matian mau menghentikan sesi foto pra-pertunangan. Tapi gagal. Sekarang lihat kamu tuh. Kelihatan banget kamu cemas. Karena anak kamu belum mendapatkan apa-apa. Dan cucu saya sudah menggait putri salah satu pengusaha bergaya. Hapus gak? Gak bisa. Soalnya fotonya lucu, keren, gemes. Ini bisa buat hiburan saya dan mengingatkan saya kalau kamu itu udah kalah telak dari saya. Lucu, gemes. Hapus, Sukma! Kurang ajar banget sih tuh. Awas aja. Ini Revan kemana sih, Revan? Revan! Tuh anak. Ini gimana sih? Mi. Kamu ngapain sih? Dari tadi Mami panggilin kamu loh. Kamu nggak nyaut. Tadi aku habis cek kerjaan sebentar, Mi. Itu Langit udah lihat belum sih isi flash disknya? Ya udah dong, Mi. Tadi siang pas aku telepon dia, aku udah ingetin dia kok untuk lihat isi flash disknya. Tunggu. Ini ada yang aneh, Revan. Kalau emang Langit udah lihat isi flash disknya, pasti harusnya ada reaksi dong. Ini nggak ada reaksi apapun dari Langit. Ya terus aku harus gimana lagi, Mi? Masa iya tiba-tiba aku datengin Langit, terus maksa dia untuk lihat isi flash disknya? Ya kalau kayak gitu pasti aku langsung ketahuan dong. Ya apa perlu kita obrak-abrik aja pestanya ya? Kita sewa preman aja kali ya? That's a good idea. Itu bagus itu. Mi, Mami nggak serius kan mau sewa preman? Tadi aku ngomongnya cuma bercanda doang loh, Mi. Soal obrak-abriknya Mami setuju. Tapi sewa preman, bukan itu rencana Mami. Terus pakai apa, Mi? Kamu masih ada backupan flash disk nanti? Backup ya? Masih. Kasih ke Mami. Iya, bentar. Biar Mami putar flash disk itu. Supaya Langit, bahkan semua orang yang ada di acara pertunangan itu lihat semuanya. Wah, itu sih bakalan seru, Mi. Bakalan pecah banget pasti. Itu bukan seru, Revan. Tapi itu akan bikin geger acara pertunangan Langit dengan Luna. Om Dava, Revan? untuk persiapan acara pertunangan Langit dan Luna udah beres, Om. Bagus. Cincin pertunangan aman? Oh, kalau itu udah di-handle sama Tante Yasmin, Om. Oke, pastikan semua lancar. Siap, Om. Makasih ya. Om ke dalam lagi. Pasti lancar, Om. Bahkan banyak surprise-nya.
Masih aja kepikiran soal flash disk itu. Kok bisa hilang? Harusnya sekarang gue udah lihat isinya sebelum pertunangan gue sama Luna. Bisa-bisanya gue kehilangan barang sepenting itu. Itu mereka. Selamat datang. Ya, Pak Sakti, selamat datang. makasih, Dava. Senang rasanya. Akhirnya dua keluarga kita ini bisa bersatu. Karena berkat anak-anak kita. Dan saya tidak perlu manggil Pak Dava lagi. Karena kita kan jadi besanan. Amin. Luna, cantiknya nggak ketulungan deh. Menggemaskan. Kamu memang cocok buat calon menantu di keluarga Wiratama. Semoga aja ya, setelah ini langsung cepat nikah. Nggak usah buru-buru, Bu. Biarkan mereka yang menentukan. Kita yang tua-tua ini hanya mengarahkan aja. Ya kalau anak-anaknya sudah siap mau cepat nikah, kenapa enggak? Ya kan Luna? Aku setuju sama Oma. Ya Allah, kalau pertunangan ini yang terbaik untuk anak kami, lancarkanlah. Tapi kalau ini bukan jalanmu untuk kebahagiaan anakku, bukakanlah jalan yang kau kehendaki. Seharusnya perempuan yang paling bahagia dalam situasi ini adalah Renata. Dia pilihan yang aku yakini cocok untuk Langit. Di mana dia sekarang? Kenapa dia nggak menemui aku lagi di rumah sakit? Ya Allah, semoga dia baik-baik saja. Tante Yasmin? Kenapa? Enggak kenapa-napa kok. Tante cuma mikirin takut ada yang kurang dari persiapan acara hari ini. Enggak lah Tante. Aku percaya kok Tante pasti udah kasih yang terbaik buat aku dan Langit. Flash disk cadangan sudah siap untuk menghancurkan pesta pertunangan Langit dan Luna. Aku udah gak sabar untuk melihat gimana berantakannya nanti. Ayo kita masuk, Pak. Ya. Mari. Ya. Selamat datang Pak Sakti. Selamat datang di kediaman keluarga Wiratama. Luna, selamat datang. Silakan. Wow, Luna, you look so gorgeous. Ya, kamu cantik banget. Thank you Tante. Tapi kayak Tante Sandra deh yang terlihat prepare banget hari ini. Iya dong, Tante harus prepare. Karena ini acara yang penting. Acara pertunangan kamu sama Langit, ya kan? Sandra kan gak suka Luna dijodohkan sama Langit. Seharusnya gak selama ini. Ada yang gak beres ini. Ayo kita masuk aja yuk. Yuk. Duluan ya Tante. Iya. Prepare. Sandra selalu prepare untuk semua rencananya.
Apa ada yang belum aku cek ya? Celana udah, mobil udah, tapi tetap nggak ada. Langit, kok kamu belum siap-siap? Luna sama Pak Sakti udah di bawah nungguin kamu. Pak, kok aku ngerasa ada yang salah ya? Aku ngerasa kayak ada yang hilang. Di perasaanku, ada yang kosong. Ini soal apa, Langit? Aku juga nggak tahu. Aku hanya ngerasa pertunangan ini nggak seharusnya terjadi. Papa tahu, pasti kamu sedang memikirkan tentang kenangan kamu, memori yang hilang dengan Luna kan? Papa itu pertama kali lihat kalian berdua. Papa tahu kalian tuh bahagia sekali. Tapi aku nggak bisa inget itu, Pak. Aku udah coba, tapi hasilnya sama aja. Yang aku tahu kita memang pernah saling follow di sosial media. Itu pun pas aku masih di London. Dan setelah itu aku nggak inget apapun soal Luna. Makanya Papa itu ingetin kamu, Langit. Tapi gimana kalau bukan itu yang aku mau, Pak? Maksud kamu? Ya siapa tahu bukan Luna yang aku ingini. Mungkin ada cewek lain. Langit, kamu jangan pikir macam-macam. Ayo nak, berdiri. Kamu itu harus percaya sama Papa, ya. Selama ini, Papa lakukan yang terbaik buat kamu. Apapun itu. Papa ini nggak mungkin jerumusin anaknya sendiri. Ingat, kamu itu pasti bahagia. Kamu tercipta untuk Luna, dan Luna itu tulang rusuk kamu. Dan dia itu layak untuk jadi pasangan kamu. Maafin aku, Pak. Udah bikin Papa kepikiran begini. It's okay, nak. Sampai kapanpun, kamu anak Papa, dan Papa mau membahagiakan kamu. Bahkan nanti kalau kamu udah nikah pun, Papa pasti mikirin kebahagiaan kamu. Pasti nggak akan ada masalah di pertunangan ini. Langit nggak akan ingat apapun soal Renata, soal kejadian memalukan di hotel. Pasti semua berita sudah hilang dari internet. Aku harusnya nggak perlu khawatir apapun sekarang. Gimana? Kamu udah siapkan tunangan hari ini? Ayo, kita ke bawah. Mereka udah nunggu. Yuk. Nah, itu dia kebanggaan nenek. Gagah kan? Iya, Oma bener. Langit ganteng banget ya, Oma. Dia langitku, yang sebentar lagi jadi milik aku sepenuhnya. Kamu bahagia, sayang? Of course, Papa. Ini kan yang selama ini aku mau.
Kayak dia aja yang punya semuanya. Lihat Mi. Revan, tunggu aja. Ini memang momennya Lan. Tapi sebentar lagi, semua akan berubah. Kamu yang akan jadi pusat perhatiannya. Dengan ini, semua situasi akan berubah, Revan. Mi, tapi Mami yakin kan ini akan berhasil? Mami yakin banget, Revan. Ya Allah, jika ini yang terbaik untuk langit, kenapa perasaan aku begitu gelisah? Apakah ini pertanda darimu? Ataukah ini hanya ketidakrealaanku saja karena langit tidak bersama gadis yang aku inginkan? Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku yang terus meminta. Tunjukkanlah jalan yang baik untuk langit. Jauhkan dia dari masalah apapun. Revan, biarin aja. Mereka lagi menikmati momen keluarga mereka. Ya paling 10-15 menit. Momen kebahagiaan mereka akan berantakan semuanya. Kita lihat aja. Bro, jangan lupa diputar pas pemakaian cincin. Ya udah, taruh aja di situ, ntar gua puter. Sebentar lagi akan jadi kenangan yang paling mengerikan dalam hidup kamu, Luna. Di saat langit tahu siapa perempuan yang seharusnya bersamanya. Inilah momen sakral yang kita tunggu-tunggu. Pertunangan anak-anak kita, Langit dan Luna. Restu sudah diberikan keluarga dari kedua belah pihak. Kita tinggal melanjutkan pertunangan ini. Cincin tunangannya. Mama kenapa? Ya sayang, Kok sampai gemetaran gitu? Mama. Namanya juga terharu. Ini mama kamu saking bahagianya, jadi nggak bisa mengendalikan perasaannya. Sini, biar ibu aja yang pegang ya. Nih, ayo. Kenapa perasaanku semakin kalut? Jika ini pertanda darimu, tolong diperjelas ya Allah. Jika pertunangan ini salah, tolong hentikan.
Jangan biarkan ini terjadi jika memang bukan takdir anakku terikat dengan Luna. Ayo Langit, pakaikan cincinnya ke Luna. Ayo, udah waktunya. Ayo sayang. Langit, ayo dong. Kamu pasangin cincinnya ke aku. Ayo. Oke, udah. Sekarang dengerin saya baik-baik. Kalian harus tahu. Ini bukan salah Renata. Kalau mau salahin, salahin aja saya. Aku yang minta Renata untuk datang ke sini. Karena aku menyukai Renata. Saya nggak akan nutupin apapun sekarang. Dan faktanya, kami berdua memang pacaran. Langit, apaan sih Langit? Gimana bisa kamu pacaran sama pelayan? Apanya yang salah? Nggak ada yang salah kan? Apa-apaan ini? Kenapa ada video ini? Matikan! Cepat matikan! Ini pasti ada yang sabotase pertunangan cucu saya. Ya ampun, ini Dava. Ini kenapa masih belum dimatiin? Matiin videonya. Jangan dimatikan! Saya mau lihat. Cinta nggak pernah memandang status. Langit video itu bukan tentang kita. Buat apa diputar di acara kita? Lun, tapi ini tentang aku. Mungkin aja di video ini ada jawaban yang aku cari sejak aku keluar dari rumah sakit. Memori ini yang sudah hilang dari otakku, Lun. Aku mau tahu soal ini. Langit, Nenek tidak izinkan kamu nonton video itu. Video itu penuh kebohongan dan itu bukan kejadian asli. Nek, tolong biarin aku lihat semuanya. Aku mau lihat video ini sampai selesai. Langit, apa kamu siap melihat video ini semuanya? Iya, Ma. Putar videonya. Kami berdua memang pacaran. Ya mungkin Renata masih malu buat ngaku, apalagi di depan orang sebanyak ini. Jadi cewek itu pacarku. Enggak, bukan Langit. Dia cuma ngaku-ngaku. Tapi yang mengakui pacaran di video itu aku sendiri, Lun. Aku yang ngomong, bukan dia. Langit, perempuan itu ngejebak kamu. Gimana bisa dia menjebak aku, Nek? Nenek bisa lihat sendiri kan? Di situ aku kelihatan bahagia. Aku kelihatan tulus. Itu bukan paksaan. Itu pasti dari perasaanku. Pak, Papa tadi bilang kan, kalau aku mencintai Luna. Tapi ini apa? Kenapa bisa beda? Cewek itu siapa, Pak? Dia pacarku kan? Bukan Luna? Nggak. Dia bukan pacarmu. Pacarmu itu Luna. Nggak mungkin, Pak. Aku nggak mungkin salah. Ini udah jelas banget rekaman videonya. Kalau aku sedang bersama perempuan lain yang aku akuin sebagai pacarku. Tolong jawab, Pak.
Siapa yang suruh kamu putar ini? Maaf Pak, tadi saya disuruh teman saya untuk muter musiknya biar romantis katanya. Raja. Langit, Langit, kamu itu kan lagi bingung sayang. Kita lanjutin ya acaranya ya, biar kamu nggak bingung, ya. Aku nggak mau lanjut, Nek. Kenapa kalian semua sembunyikan dia dari aku? Dan kenapa nggak ada satupun orang yang cerita soal dia ke aku? Kenapa? Kenapa semua diam? Ayo jawab! Aku butuh jawaban! Aku tanya sekali lagi. Kenapa gak ada yang cerita soal dia ke aku? Ini semua perbuatan Luna, Pak.